Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Evi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai benda-benda hasil kerajinan. Simak ya. Kita mulai dengan kerajinan yang pertama, yaitu kerajinan tekstil. Terdapat berbagai gambar kerajinan tekstil. Bisa kalian perhatikan sebentar. Di sana ada gambar orang yang sedang membatik, kemudian gambar taplak meja, gambar songket, dan berbagai peralatan. Nah, untuk benda hasil kerajinan tekstil itu sendiri bisa kita bagi menjadi yang pertama itu jenisnya kain tradisional. Kain tradisional ini contohnya seperti songket, kemudian tenun, kemudian tapis, berupa kain-kain adat ataupun khas dari daerah tertentu. Kemudian pakaian jadi. Pakaian jadi ini seperti seragam yang kalian gunakan, kemudian jilbab, celana, baju, rok, kaos, dan sebagainya. Kemudian peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ini misalnya spray, kemudian gorden, taplak meja, seperti yang ada pada gambar tadi. Kemudian untuk aksesoris kerajinan tekstil bisa kita contohkan seperti bros yang terbuat dari kain. Kemudian untuk hiasan interior dan eksterior ini bisa berupa hiasan atau pajangan-pajangan berupa lukisan yang berasal dari kanvas, kemudian pajangan yang berasal dari anyaman ataupun kain yang dibuat tertentu untuk desain interior maupun eksterior. Yang selanjutnya adalah benda hasil kerajinan bahan lunak. Nah, di sana juga disajikan beberapa gambar. Bisa sambil kalian cermati masing-masing gambar itu. Nah, untuk benda hasil kerajinannya terbagi menjadi benda pakai, hiasan interior, dan aksesoris. Benda pakai seperti di gambar sebelumnya tadi itu bisa contohkan seperti gerabah. Gerabah itu misalnya tempayan, kendi, kemudian peralatan makan ataupun minum yang berasal dari tanah liat. Untuk hiasan interior ini bisa dicontohkan seperti keramik, kemudian guci, ataupun vas bunga yang bisa berfungsi untuk memperindah ataupun mempercantik ruangan ataupun tempat tertentu. Yang ketiga adalah sebagai aksesoris. Aksesoris ini bisa contohnya seperti untuk pajangan ataupun hiasan ataupun tambahan bagi pemakaian aksesoris kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah benda hasil kerajinan bahan keras. Bahan keras ini banyak sekali terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama itu ada contoh lemari, kemudian ada gantungan kunci, ada peralatan dapur, dan sebagainya. Nah, untuk benda hasil kerajinan bahan keras ini bisa dibagi menjadi benda pakai. Benda pakai misalnya kita contohkan seperti lemari, kemudian kursi, meja, tempat tidur, dan sebagainya. Untuk hiasan interior dan eksteriornya ini kita contohkan seperti gambar tadi adalah sebuah ukiran kayu yang bisa berfungsi untuk desain interior ruangan. Kemudian untuk aksesoris ini bisa seperti bros yang
terbuat dari ukiran dan sebagainya, ataupun contohnya benda-benda lain yang bisa melengkapi pemakaian kita sehari-hari. Kemudian untuk peralatan rumah tangga, seperti di gambar sebelumnya tadi, itu ada alat masak yang terbuat dari batu, kemudian alat-alat perkakas ataupun pertukangan seperti gergaji dan sebagainya yang terbuat dari bahan-bahan keras seperti besi dan sebagainya. Kemudian benda hasil kerajinan bahan alami. Nah, untuk digambar ada gambar kursi, kemudian tempat minum, pajangan, kemudian ada seperti bros. Untuk benda hasil kerajinan bahan alami terbagi menjadi benda pakai. Misalnya contohnya tadi adalah kursi yang terbuat dari bambu, kemudian tempat tidur, ada dinding rumah seperti geribik dan sebagainya, kemudian alat-alat yang lainnya. Untuk hiasan interior ini adalah untuk pemanis ataupun memperindah ruangan. Dia bersifat ataupun memiliki nilai estetis seperti untuk pajangan. Kemudian untuk aksesoris bisa seperti bros ataupun sekarang sudah ada jam tangan yang terbuat dari kayu asli. Artinya untuk aksesoris seperti jam tangan itu terbuat dari bahan alami berupa kayu, itu sudah ada dan itu asli dari produksi orang Indonesia. Kemudian untuk peralatan rumah tangga ini banyak sekali. Contohnya bisa tempayan, kemudian gerabah yang terbuat dari tanah liat ataupun dari batok kelapa dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah benda hasil kerajinan bahan sintetis. Bahan sintetis ini artinya bahan buatan. Nah, contohnya itu ada gelang, kemudian peralatan rumah tangga, ada sepatu. Untuk benda hasil kerajinan bahan sintetis terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk benda pakai, contohnya adalah sepatu, kemudian tas, kemudian sandal. Sepatu dan sandal yang terbuat dari bahan sintetis artinya dia menggunakan kulit buatan. Kulit buatan bukan seperti kulit asli yang ada di bahan alami tadi. Tetapi kalau untuk kulit buatan ini dia bentuknya menyerupai kulit asli, tetapi teksturnya itu lebih ringan ketika dipakai. Bisa digunakan untuk tas, kemudian dompet, sepatu, sandal dan sebagainya. Kemudian untuk hiasan interior ini bisa kita buat misalnya ukiran dari sabun, kemudian benda-benda pajangan dari lilin mainan seperti clay dan sebagainya. Untuk aksesoris sintetis tadi contohnya di gambar tadi terdapat manik-manik. Manik-manik itu banyak sekali ataupun bisa kita gunakan dengan cara merangkai, jadi bisa kita buat berbagai benda, misalnya contoh gelang, kemudian kalung, kemudian tempat-tempat lain sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang terakhir adalah untuk peralatan rumah tangga. Nah, banyak sekali peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman sintetis seperti plastik dan sebagainya. Itu biasanya digunakan untuk wadah-wadah barang-barang tertentu yang bentuknya besar seperti box dan sebagainya. Ada tudung saji yang seperti anyaman tetapi dia terbuat dari
semacam plastik seperti itu. Yang terakhir adalah benda hasil kerajinan barang bekas. Barang bekas sebelumnya sudah kita pelajari bahwa barang yang sudah tidak kita pergunakan tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Contohnya adalah koran, kemudian botol-botol minuman, kemudian kain perca, kemudian bungkus-bungkus makanan dan sebagainya. Nah, untuk benda hasil kerajinannya bisa kita bedakan menjadi 4. Untuk benda pakai misalnya kita bisa membuat taplak meja dari kain perca. Kain perca itu berupa potongan-potongan sisa kain. Misalnya dari tutup botol, kemudian dari koran yang sudah tidak terpakai kita rangkai menjadi berbagai bentuk. Kemudian untuk hiasan interior dan eksterior hampir sama, kita bisa membuatnya menjadi bentuk-bentuk benda yang bisa kita manfaatkan untuk memperindah ruangan kita. Kemudian sebagai aksesoris bisa untuk contohnya kita buat bros, kita buat kerajinan untuk mainan dan sebagainya. Untuk peralatan rumah tangga misalnya kita bisa buat bungkus minuman ataupun bungkus-bungkus deterjen, kita anyam menjadi sebuah tas dan sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai benda-benda hasil kerajinan. Tugas kalian adalah mencari berbagai macam gambar sesuai dengan masing-masing kerajinan. Nanti gambarnya tersebut kalian gunting dan tempelkan di buku catatan kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.